يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa asbihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat karunia dan izinnya, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dan merasakan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Salawat berserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita semua, suri teladan bagi kita semua, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan madrasah untuk mendidik kita agar menjadi sabar dan syukur. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berpuasa adalah mendidik kita untuk senantiasa sabar dalam 3 hal. Yang pertama, sabar dalam ketaatan. Yang kedua adalah sabar untuk menahan hawa nafsu, dan juga yang ketiga adalah sabar untuk menjauhi maksiat. Rasulullah SAW juga bersabda bahwa puasa adalah setengah dari kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Di sisi lain, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita semua, untuk menjadikan momen agar senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan, kita menahan diri dari makan dan minum. Itu adalah agar kita senantiasa menghargai dari nikmat yang Allah berikan, yang seringkali nikmat tersebut kita lupakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita sama-sama perhatikan keterangan-keterangan dari beberapa ayat maupun hadis tentang sabar dan syukur. Yang pertama, sabar adalah kunci mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 153, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ayat ini menunjukkan bahwa sabar adalah kunci untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan, pasti cobaan dan ujian akan datang menghampiri. Namun dengan sabar, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dan juga pertolongan dalam situasi kita. Kita bisa menghadapi setiap masalahnya dengan tenang dan tawakal. Rasulullah SAW bersabda, sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya, dan itu tidak dimiliki kecuali oleh orang mukmin. Yaitu ketika ia bersyukur diberikan kesenangan, dan juga ketika diberikan ujian dia bersabar. Hadis ini mengajarkan kita bahwa dalam situasi apapun, seorang mukmin selalu berada dalam kebaikan, asalkan ia mampu bersyukur ketika berada dalam kesenangan, dan juga ketika ia bersabar dalam kesulitan. Poin yang kedua, syukur adalah kunci penambah nikmat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu menyatakan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangatlah berat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan
bahwa ketika kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, niscaya Allah akan tambahkan nikmat untuk kita semua. Akan tetapi sebaliknya, ketika kita kufur atau mengingkari dari nikmat Allah, pasti Allah akan balas dengan balasan yang pedih. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari jadikan sabar dan syukur menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, terutama di bulan Ramadan ini. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menahan hawa nafsu, dan juga sabar dalam menjauhi maksiat. Dan juga kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Insya Allah ketika kita bersabar, Allah akan memberikan pertolongan dan juga kemudahan di setiap urusan kita. Dan ketika kita bersyukur, insya Allah Allah akan tambahkan nikmat untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua agar senantiasa sabar dan juga syukur dalam menjalani kehidupan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.